dalam masjid minta dalil, katanya nggak ada dalilnya. Sini sih, deket aja. Gimana Pak? Jaremu mungkar, Ada Mungkar ya? dalam masjid ya. jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, itu mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jaremu. Nggak ada musik di dalam masjid itu nggak ada. Lah, jaremu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Geng. Iya Pak. Iya. Mungkar. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau nggak mungkar, hujahmu apa? Ya tadi musik. Sunnah, wajib. Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Nggak ada lagi. Pak, ini marah-marah Pak. Kamu kalau main musik di luar, Ini marah-marah. main musik di masjid tuh. Iya debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kira ya, diem kamu. Enak. Rebana di masjid, rebana musik. Menurut mereka apa? Itu bid'ah kafir. Musik, menurut dia musik itu haram. Kalau musik itu haram, ya Tuhan paling bodoh sudah menciptakan musik. Emang musik ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tidak ada di dunia ini bukan ciptaan Tuhan. Kalau emang ini agama, sungguh sial manusia beragama. Gara-gara rebana masuk neraka. Saya nggak beragama. Ada kabar buruk dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari kota Parepare. DPRD kota itu secara resmi menolak rencana pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. DPRD Parepare tampaknya takut menghadapi tekanan kelompok-kelompok intoleran. Para pengunjuk rasa berbaris sambil membawa spanduk dan poster menolak pembangunan sekolah. Mereka katakan mereka tegas menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Seorang pria yang nampaknya menjadi koordinator aksi massa berteriak bahwa mereka adalah orang yang paling toleran dan umat Islam tidak usah diajari toleransi. Dia juga bilang bahwa mereka tidak pernah mengganggu ibadah orang lain. Tapi di ujung seruannya dia bilang, kalau ada yang membangun sekolah Kristen di wilayah yang penduduk mayoritasnya beragama Islam, maka itu adalah bentuk tidak toleran. Bagi mereka, Kristen adalah ajaran sesat, dan umat Islam tidak boleh hidup bergandengan tangan dengan umat Kristen. Pokoknya, Kristen adalah ajaran kafir yang harus dijauhi. Mereka tidak suka dengan gereja, mereka tidak suka menyaksikan ibadah Kristen, mereka tidak suka mendengarkan lagu-lagu Kristen, mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal, mereka gemetar menyaksikan simbol dan lambang Kristen. Pokoknya mereka benci Kristen. Media memberitakan kelompok yang memotori penolakan ini adalah Front Persaudaraan Islam alias FPI. Kita orang yang paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Sedang ada aksi. Bukan yang menolak yang tidak toleransi Bapak Ibu. Yang justru mengganggu ketentraman itu yang tidak toleransi. Ini berbagai kalangan. Setuju? Ya. Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang penolakan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Dengan pemersatan akidah. Di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sekelompok manusia intoleran menolak pembangunan gereja dengan alasan di daerah tersebut mayoritas penduduknya Islam. Di Depok, Jemaat Gereja Betel Indonesia Cinere Bellevue baru-baru ini dipersekusi oleh sekelompok manusia intoleran yang menolak keberadaan mereka dengan alasan ketiadaan izin. Saya heran dengan para oknum dari kelompok mayoritas ini. Melihat gereja, melihat tempat ibadah agama lain takut, melihat film takut, melihat sekolah agama lain takut. Kok semua ditakuti? Iman mereka kok lebih tipis dari tisu yang saya punya? Katanya mayoritas, tapi kok imannya lemah? Jadi saya punya mimpi yang tidak terlalu besar, tapi yang paling penting adalah bangun dari mimpi itu dan melaksanakannya. Jadi saya bermimpi bahwa tata negara yang bernama Indonesia ini yang memiliki ciri kodrati keberagaman, kebinekaan, ya pluralitas dan seterusnya gitu ya. Ini membangun sebuah kemerdekaan bagi seluruh warganya supaya mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya.
upaya Menteri Agama untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah dengan menghapus rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menuai penolakan dari beberapa tokoh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan penolakannya terhadap rencana kebijakan Menteri Agama tersebut. Saya hanya mengingatkan pada para tokoh MUI dan PKS yang menolak itu bahwa pengekangan kebebasan beribadah terhadap warga minoritas di negeri ini dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang jelimet seperti rekomendasi FKUB itu real adanya, nyata adanya. Bahkan bukan hanya warga minoritas non-muslim yang merasakan dampak dari aturan tersebut, tapi juga warga minoritas muslim yang dia berasal dari organisasi, mazhab, atau aliran minoritas pun terkena dampak. Dengan ini menyatakan menolak pemberian izin, rekomendasi, dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun, berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu, dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan ini. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini. Masuk aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan itu borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau bentar. Saya nggak ibadah, enggak. Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Gini. Kita kerahkan masalah itu semua panuran itu. Depannya masalah panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi bapak cuma nyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Pak, bantu ibadah kami Pak. Pak, bantu izin ibadah kami Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami Pak. Bantu izin ibadah kami Pak. Bantu izin ibadah kami. Sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah.
Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjaksana Pitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kosta yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Martor Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengrusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Punggur, di Kapil Bida, ada perusakan building, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di gudang ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir.
Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu,
Hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Yang dia marahkan itu apa? Rebana di masjid, rebana musik. Ini sendiri loh. Itu dia nantang. Mungkin andaikan itu hari dilawan, dia mukul itu. Demi rebana yang menurut dia itu apa? Kafir sudah dengar musik itu. Ini agama apa begitu? Kita sudah tahu lah yang begini itu. Itu karakter Wahabi, salah. Menurut mereka apa? Itu bid'ah kafir. Kalau emang ini agama, sungguh sial manusia beragama. Gara-gara rebana masuk neraka, saya nggak beragama. Ini kan semua yang ada di alam ini kan ciptaan Tuhan. Musik itu ciptaan Tuhan. Kalau sudah ciptaan Tuhan apa? Tidak mungkin ciptaan Tuhan itu buruk atau sia-sia. Ini Wahabi ini karakternya. Begitu dia marah loh, saya masih bingung. Ini agama bisa begini loh. Di kampung orang, berhadapan sekian banyak orang, hanya karena rebana musik. Marah dia. Mungkin kalau dia ada 5 orang, ini dilawan digebukin. Lah, ini yang berbahaya di negeri ini. Kenapa saya keluar-keluar tuh bahayanya Wahabi? Mereka kecil sendiri aja berani di kampung orang. Saya kembali lagi kepada ke politik. Kenapa saya menolak Anies itu juga? Karena di belakang Anies gerbong-gerbong Wahabi. Jenggot-jenggot udah kayak sapu. Jidat hitam. Mereka baik. Gara-gara rebana, seperti yang di Pakistan. Gara-gara maulud, nggak merugikan dia loh maulud. Kok dia marah itu loh? Ini untuk nabinya. Seperti orang kalau mauludnya apa? Tuhan bangkrut. Segitu ngotot dia lawan bolak-balik ke masjid. Cuma karena rebana musik. Menurut dia musik itu haram. Kalau musik itu haram, ya Tuhan paling bodoh sudah menciptakan musik. Memang musik ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Nggak ada di dunia ini bukan ciptaan Tuhan. Mau kentut kek, kita mau besiul, atau kita ngorok, itu kan nada. Jadi semua yang ada di bumi ini, itu ciptaan Tuhan. Tidak ada yang buruk dan tidak ada yang sial. Baik dan buruknya apa? Tergantung manfaatnya.
Tapi kalau dengar musik untuk hibur tidak masalah. Emang Tuhan nggak seneng seni apa? Tuhan tuh ada seninya. Masa Tuhan anti seni? Katrok dong berarti. Seni itu keindahan loh. Nggak mungkin seni itu musik itu kalau buruk. Kata orang bilang apa? Musik itu apa? Ada membuat apa? Kelembutan hati. Penyair-penyair dulu main musik. Ini aja Wahabi. Jadi emang dibikin goblok ini grup-grup Arab Wahabi itu. Sekolahnya nggak dicekokin tiap hari bid'ah. Akhirnya apa? Kayak robot. Nah, saya kekhawatiran kalau Anies ini menang. Oh, betul di eranya dia aman. Tapi di eranya Anies dibudidayakan nih kelompok-kelompok Wahabi. Hancurnya negeri apa? Setelah tidak ada Anies menjabat. Baru bler terjadi seperti di Arab itu semuanya. Ini kan agama gila. Tapi emang Wahabi ini gila. Wahabi ini apa? Musuh semua agama. Sering sekali itu Wahabi klaim ikut Al-Quran. Al-Quran menurut dia aja sepenggal-penggal. Gak bisa Al-Quran diartikan sepenggal-penggal. Pemahaman agama yang sepenggal-penggal ayat Quran. Karena pada dalam Al-Quran tuh ayat dengan ayat tuh ada keterkaitan. Mustahil di antara ayat tuh ada kontradiksi. Gak bisa sepenggal-penggal. Hukum aja kita undang-undang saling berkaitan no, satu pasal dengan pasal lain. Itulah jadi kegoblokan orang Wahabi. Karena apa? Mereka tuh beragama dengan seperti kacamata muda. Dan kalau Anda bicara sama orang Wahabi, gak didengar Anda. Dia sudah di benaknya apa? Dicekokin apa? Selain dia tuh kafir. Jadi gak perlu dengar tuh selain Wahabi ngomong. Sekalipun wahyu, tetap dia akan menolak. Agama dibawa mundur. Karena zaman dulu Nabi begini, ya kita harus gini. Ya nggak bisa begitu dong. Bukti zaman Nabi itu pakai siwak, belum ada pasta gigi. Justru sekarang ini kalau pakai siwak, haram. Karena Tuhan nggak membuat goblok orang. Pasta gigi itu juga ciptaan Tuhan. Odol itu ciptaan Tuhan. Melalui manusia dikaryakan. Nah itu juga. Sekarang mau pergi haji pakai getek. Ya tolol, goblok. Udah ada pesawat tuh. Dan itu kemarin saya pernah bilang tuh, kok lari pakai kuda? Zaman Nabi betul, kuda. Kuda itu apa? Maksud Nabi apa? Untuk alat pertahanan diri. Karena di Arab itu ada kuda, kenapa? Kuda itu tenaga di luar tenaga manusia. Lah, ini hari kudanya apa? Iya pesawat. Bukan kuda, hewan dong, repot. Pesawat jus terbang. Itu loh. Jadi perlu, apa ya? Perlu pemikiran yang luas memahami kitab suci itu. Kita lihat contoh kemarin itu di masjid itu. Di Jawa Timur itu, tempatnya NU. Ada orang, bukan di wilayahnya, di kampung orang. Berani ngelawan, ngotot. Begitu marah. Seperti menghadapin ini kafir, Fir'aun semuanya itu di masjid. Nggak lihat lagi mereka itu muslim. Hanya cuma karena rebana dan alat musik. Ini agama apa ini? Kalau emang benar ini agama, sungguh sial orang beragama. Ini yang ada di negeri kita ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin. Sementara sebagai bentuk fasilitasi,
negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.